Hai everyone, ketemu lagi bersama Didi. Dan di video kali ini saya pengen sharing atau berbagi pengalaman mengenai pasien COVID-19 ya. Nah, kurang lebih sebulan ini saya menjadi pasien COVID-19. Jadi apa yang saya alami selama menjadi pasien di perawatan, di tempat karantina, dan kegabutan yang saya alami di tempat karantina. Saya akan cerita ke teman-teman semuanya. Tapi sebelum kita lanjut di video ini, jangan lupa gitu ya, tekan subscribe dan lonceng ya untuk notifikasi. Dan jangan lupa juga untuk like dan komen. Kemudian share bila video ini bermanfaat untuk Anda. Kita lanjut. Pada tanggal 20 Juni 2020 kemarin, saya sempat dirawat di Rumah Sakit Umum Ternate, ya, salah satu rumah sakit pemerintah yang ada di kota Ternate. Itu Rumah Sakit Hasan Busori Ternate. Waktu itu saya ngalamin gejala klinis demam, ya, suhu badan saya 40 derajat Celcius, itu tinggi banget ya guys. Dan saya sempat sesak, sempat ngalamin perasaan tidak nyaman gitu ya di area dada gitu. Terus ada nyeri tenggorokan, saya juga ngalamin sesak napas, terus indera penciuman saya benar-benar hilang gitu. Saya nggak cium aroma apapun, pokoknya aroma yang menyengat apapun saya nggak nyium gitu ya. Kayak minyak kayu putih itu saya aromanya nggak ada, saya nggak ngerasa. Mungkin kurang lebih seminggu saat kondisi saya masih lemah, saya nggak mandi, saya nggak nyium apa-apa gitu ya. Saya merasa aroma badan saya biasa-biasa aja gitu, karena hilang indera penciuman. Waktu awal di instalasi gawat darurat, saya pun di rapid test. Rapid test itu adalah salah satu tes untuk mengecek antibodi seseorang udah terbentuk belum untuk melawan semacam virus gitu ya. Jadi kalau seseorang yang terinfeksi, antibodinya akan terbentuk untuk melawan virus gitu. Jadi rapid test itu tujuannya itu dengan sampelnya itu darah diambil, dibawa ke laboratorium untuk tes. Hasilnya non-reaktif, artinya antibodi saya mungkin belum terbentuk gitu ya. Tapi gejala saya sudah khas gitu ya. Jadi dokter penanggung jawab mengusulkan untuk nanti di swab. Tapi karena non-reaktif, hasilnya non-reaktif, saya dirawat di ruang perawatan biasa, bukan di ruang isolasi gitu ya. Kalau reaktif akan dirawat di isolasi gitu, sambil menunggu untuk di swab. Tapi karena saya hasilnya non reaktif, saya dipindahkan di ruang biasa, di ruang perawatan biasa, tapi di ruangan tersendiri gitu. Saya bersyukur karena di ruangan tersendiri dan saya tidak sama-sama dengan pasien lain, karena waktu itu saya udah merasa bahwa dengan gejala yang khas itu mungkin saya sudah terinfeksi gitu ya. Karena saya kontak dengan pasien-pasien juga. Untuk informasi, saya juga merupakan salah satu petugas atau perawat yang merawat pasien COVID-19 di ruangan isolasi gitu. Jadi mungkin saja saya terinfeksi dari salah satu pasien, mungkin gitu ya. Nah, selama kurang lebih seminggu saya dirawat ya, dan saya dikasih terapi sesuai keluhan saya gitu ya, sesuai gejala yang timbul gitu. Jadi nggak ada obat yang khusus untuk membunuh virus COVID-19 itu nggak ada. Jadi pengobatannya sesuai gejala aja gitu ya. Kalau saya demam, dikasih obat demam. Mungkin saya dicurigai infeksi paru juga, saya dikasih antibiotik dosis tinggi gitu ya. Terus saya
nafsu makan saya nggak ada, dikasih obat nafsu makan, dikasih obat anti mual, saya pun dipasangin infus, sempat juga dikasih terapi oksigen gitu ya, dipasang oksigen karena saya kadang-kadang sesak gitu ya, apalagi kalau batuk, wah sesak banget tuh, dan nyeri dada, nyeri tenggorokan, itu sesuatu yang gak nyaman banget di tubuh saya gitu ya. Nah, kurang lebih 3 hari saya di swab dan hasilnya udah ada. Ternyata hasilnya adalah positif COVID-19, dan saya pun dievakuasi atau dipindahkan ke ruang isolasi tempat pasien COVID-19 di sana berada. Saya dipindahkan di sana ya, otomatis saya nggak bisa kontak dengan teman, dengan keluarga, dan orang-orang terdekat, pokoknya kerabat. Saya nggak bisa dibesuk gitu ya. Jadi itu sesuatu yang membosankan banget. Kita nggak bisa kontak sama siapa-siapa gitu ya. Kontak langsung, nelpon bisa. Ya, itu selama di perawatan. Dan kurang lebih seminggu, saya pun keadaannya makin membaik. Ya, karena keadaan saya membaik, saya dipindahkan ke tempat karantina yang baru, yaitu di Grand Sahid Hotel. Sekarang saya nge-vlog. Ya, tempat sekarang saya nge-vlog. Nah, seperti apa di tempat isolasi ini sambil menunggu nanti di swab kontrol, ya gabut, bete banget. Kenapa bete? Padahal fasilitasnya memungkinkan gitu ya, fasilitasnya sangat mendukung. Mungkin saja itu pertanyaan yang ini ya, tapi itu wajar sebagai manusia gitu ya. Mungkin rasa bosan gitu ya, merasa bahwa kita dikurung gitu ya, nggak bisa ketemu sama orang-orang, nggak bisa kontak langsung, itu sesuatu yang paling bete. Saya yang biasa sama banyak teman nongkrong, tiba-tiba saya kangen suasana itu gitu ya. Nah, tapi alhamdulillah fasilitasnya sangat mendukung gitu ya. Alhamdulillah kita mendapat nutrisi seimbang 3 kali sehari untuk makanannya, dapat vitamin, dapat selingan makanan gitu ya, ada snack gitu, ada kacang hijau, pokoknya sangat mantap lah untuk pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk nyediain ini. Fasilitasnya hotel sekarang gitu ya, hotel yang dengan fasilitas mantap. Kamar mandi saya ada bathtub ya, saya bisa berendam air hangat setiap pagi dan sore. Dan di balkon depan sini biasa saya berolahraga. Setiap pagi ada senam bersama pasien ya, dan pasiennya diatur sebagaimana mungkin untuk jaga jarak dengan wajib bermasker. Kita senam di sana di tepi kolam renang. Tapi saya memilih senamnya di depan sini aja, di depan kamar saya di balkon gitu ya. Saya nggak mau repot-repot turun ke bawah karena saya sekarang di lantai 4 dan senamnya itu di lantai 1. Ya, bagaimana sih untuk mengusir rasa bete itu? Ya saya nge-vlog sekarang ya. Salah satu kegiatan untuk mengusir kebosanan saya nge-vlog. Jarang-jarang nge-vlog kan. Nah, walaupun kita udah makan nutrisinya seimbang, udah disiapin petugas, kita harus punya suplemen juga kayak obat-obat herbal ya, madu harus disiapin ya. Madu itu sangat bermanfaat untuk meningkatin daya tahan tubuh. Walaupun kita ada virus di dalam tubuh, kita akan tetap prima keadaannya karena suplemen tadi gitu ya. Makanan yang kita makan, suplemen yang kita konsumsi bisa ningkatin daya tahan tubuh kita, dan kita kelihatan ya bugar-bugar aja gitu ya. Walaupun sudah 2 kali swab, hasilnya masih tetap positif. Sabar. Ya kurang lebih sekarang udah tanggal berapa ya? Udah tanggal 22 ya. Berarti sudah sebulan lebih saya
isolasi atau saya dirawat sebagai pasien COVID-19, dan saya nikmatin aja ya, walaupun kadang-kadang kebosanan itu ada saat kita nggak tahu mau ngapain lagi gitu ya, selain makan, tidur, nonton TV, nge-YouTube, nge-vlog, kadang nge-TikTok. Itu beberapa kegiatan untuk mengusir kegabutan saya, selain olahraga juga ya. Oke, kalau begitu teman-teman, sebelum kita berpisah, saya pengen ngingatin ke teman-teman untuk tetap ikuti anjuran pemerintah gitu ya, karena segala anjuran itu nggak buat kebaikan siapa-siapa, itu buat kita juga gitu ya, untuk kepentingan bersama diri kita dan orang banyak gitu ya. Jangan lupa cuci tangan menggunakan sabun gitu ya, karena sabun bisa merusak struktur virus. Jadi itu sangat dianjurkan untuk menggunakan sabun. Kemudian masker kalau udah kemana-mana, pengen kemana-mana ya, karena kita nggak bisa selamanya Anda diminta di rumah gitu ya. Kalau mau kemana-mana ya masker wajib. Terus jaga jarak, jangan terlalu di antrian atau di kerumunan orang. Kalau boleh menghindari kerumunan gitu ya. Tetap jaga jarak, masker, cuci tangan, kemudian perhatikan imunitas tubuh gitu ya. Kita konsumsi suplemen, dan tentunya daya tahan tubuh kita itu juga tergantung pada pola hidup kita ya, makan bernutrisi, istirahat cukup, dan olahraga. Itu mendukung untuk imunitas tubuh kita tetap prima gitu ya. Itu aja sih, sama jangan lupa berdoa biar tetap dalam lindungan Tuhan ya, karena apapun yang kita lakukan, usaha apapun yang kita maksimalkan, balik lagi di atas gitu ya. Saya merasakan itu, bahwa protek apapun saya selama bertugas melayani pasien, saya terinfeksi. Jadi kembali lagi sama di atas, tetap berdoa, mudah-mudahan kita dikasih ujian yang sanggup kita jalanin gitu ya. Oke guys, kalau gitu jangan lupa untuk subscribe dan tekan lonceng untuk notifikasi gitu ya, dan like, comment, serta bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Thank you, sampai ketemu lagi guys di video selanjutnya. Bye.